Yang caci maki si Indra, biasa aja dong. Kalau menurut saya nggak ada yang salah. Si Fajar emang pantas digituin. Pantas kok dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Frimawan, aduh Frimawan, lu tuh, aduh, gara-gara lu ya. Abang Indra ya. Yang pertama, tidak ada satu statement pun di situ aku membela Indra. Yang kedua, aku tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Indra. Yang ketiga, aku tidak kenal dengan Indra Frimawan. Yang keempat, Fajar sudah mengklarifikasi hal tersebut dan mereka baik-baik saja dan itu candaan. Walaupun kita nggak tahu apa isi hati Fajar sebenarnya dan bagaimana yang terjadi di dirinya. Oke? Yang kelima, ya, kita harus salut dan memberi apresiasi untuk respon Fajar yang sangat-sangat cool dan keren. Ya, tidak ada di sini aku membela Indra ataupun tidak. Justru aku di sini adalah orang yang paling salut dengan Fajar. Ya, oke. Tapi di satu sisi, aku bukan mau ngebahas tentang Fajar dan Indranya. Justru aku pengen ngasih tahu faktanya di media sosial kan memang seperti ini gitu. Sekarang kita bahas kalau kita bicara adab, ya itu tidak beradab. Tapi kenapa ada banyak video-video lain yang tidak beradab? Kok dibiarin? Yang ngomong kotor lah, banyak kali kok video-video yang ngomong kotor. Terus ada banyak juga tuh video-video yang ngumbar, mohon maaf nih, ngumbar ini, ngumbar segala macamnya. Itu menurut kalian beradab gitu. Nah, tapi ya sekali lagi aku tidak membenarkan hal-hal itu. Aku hanya membicarakan sebuah fakta engagement. Semakin viral sebuah video maka semakin besar engagementnya. Sementara mereka baik-baik saja. Lalu kita, ya udah nggak apa-apa. Maaf deh kalau gitu. Sini Fajar. Nah ini baru benar. Sekelas Amanda Manopo, speknya bidadari, sama Kenny Austin, speknya pangeran, masih bisa merangkul Fajar. Dari sini kita bisa melihat orang sebesar Amanda Manopo dan juga Kenny Austin tidak pernah membeda-bedakan manusia tersebut. Tetapi yang anehnya, dua orang ini parah, memang parah. Dari awal kalau memang tahu Fajar itu tidak berkualitas sebagai bintang tamu, ya jangan diundang. Kalau sudah diundang ya harus dihargai. Tapi memang begitu mungkin karakter mereka karena mereka merasa mungkin lebih besar dari Fajar Set Boy. Tetapi perlu kalian ketahui juga, seorang Amanda Manopo, artis papan atas, dan Kenny Austin yang speknya seperti pangeran, ditambah lagi dengan Indra Herlambang, ini bisa cocok dalam satu program. Tapi kenapa dua orang ini memang agak lain ya? Coba kalian tulis di kolom komentar berapa poin untuk Amanda Manopo dan juga Kenny Austin dan juga dua orang ini. Saya tidak perlu lagi menyebutkan nama mereka. Kalau saya perhatikan kedua orang ini memang memberikan pertanyaan yang memang membuat Fajar Set Boy menjadi blank. Ada yang berkomentar, habisnya Fajar ditanya lain jawab lain, akhirnya oleh CEF. Harusnya kalau satu pertanyaan itu tidak dijawab oleh Fajar atau jawabannya berbelok, yang satunya harus menghidupkan karakternya Fajar, bukan sama-sama saling menyerang. Saya walaupun tidak terkenal seperti mereka, tapi saya adalah seorang penyiar radio. Gimana seorang pembawa acara harus benar-benar berperan menghidupkan karakter orang, bukan membuat orang menjadi blank seperti itu. Banyak orang yang berkomentar juga, kenapa Fajar nggak kabur saja dari podcast itu? Sini saya kasih paham, Fajar itu profesional dalam pekerjaan karena dia sadar bahwa dia itu dibayar. Terakhir yang buat saya nggak respect dengan konten tersebut, keduanya kabur meninggalkan Fajar tanpa harus pamit. Bagaimana pendapat kalian semua untuk dua orang ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Ini buat kalian para netizen yang caci maki si Indra, biasa aja dong. Kalau menurut saya nggak ada yang salah. Si Fajar emang pantas digituin. Pantas kok dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Apa salah si Indra? Kok jadi si Indra yang kalian benci? Orang Om Dedinya biasa aja. Si Fajar juga biasa aja. Si Fajar dapat duit, Indra juga dapat duit. Lah, kalian dapat apa? Dapat bapernya, dapat emosinya. Biasa aja dong, namanya juga komedi, namanya juga orang lagi bercanda. Kok jadi kalian yang baper? Aduh, miris gue lihat kalian. Sedih, sakit kalian. Oke guys ya, itu tadi adalah contoh orang-orang yang goblok,
yang kalau dia berstatement seperti tadi ya, itu berarti dia memberikan dukungan kepada Mas Indra. Kalau saya pribadi guys ya, saya tidak setuju. Saya mengecam ya yang dilakukan oleh Indra Firmawan kepada Fajar Setboy. Gimana pun juga, kalau mau bercanda, berkomedi, tidak bolehlah sampai meludahi orang seperti itu. Komedian-komedian yang udah senior, yang udah legend ya, seperti sekonyol-konyolnya Dono Kasino Indro, tidak ada mereka sampai meludahi sesama mereka sendiri. Tidak ada seperti itu. Ini baru sekarang-sekarang aja nih sampai segitunya. Ingat ya, ini ditonton oleh banyak orang, anak-anak sampai orang dewasa semuanya menyaksikan, menonton podcast itu. Terus kalau meludahi seperti itu dianggap biasa ya, nanti generasi-generasi muda ya, anak-anak sekolah juga akan meniru seperti yang kalian lakukan. Jadi tolonglah ya, berikan komedi percandaan yang sedikit elegan ya, berkelas sedikit, mendidik sedikit. Jangan kayak gitulah. Nggak elegan banget, nggak berkualitas banget. Norak tahu. Oke, lain kali jangan seperti itu ya Mas Indra. Jangan lagi seperti itu. Frimawan, aduh Frimawan, lu tuh, aduh. Gara-gara lu ya, gue tuh hari ini harusnya mau bahas tentang kasat narkoba yang jadi bandar narkoba. Itu kan wadidaw, tapi nggak jadi gara-gara lu. Ya, orang-orang menganggap candaan lu itu tidak beradab. Oke, gua tahu itu cuma candaan. Gua tahu nggak ada yang keluar. Gua tahu itu bohongan doang. Gua tahu, tapi kan tetap ketika orang lihat, jadi tidak beradab. Candaan seperti itu nggak beradab. Yang jadi masalah adalah syuting logika itu terakhir 3 minggu yang lalu. Ya, dan bintang tamu terakhirnya malah Fajar pula nanti. Besok tayangnya. Ini nanti jadi masalah lagi. Oleh karena itu, oke lah gini lah. Lu kalau ketemu gua lagi nanti, pasti gua tegur habis-habisan lu. Dan gini, jadi buat teman-teman yang kesel banget sama Firmawan termasuk gue, gue kasih cuplikan-cuplikan ketika dia teraniaya. Mudah-mudahan bisa menghibur hati kita. Nah ini beneran kagak jelas kalau dia. Iya lu kenapa sih? Ini enggak bukan ya. Lu dengerin nih ya. Nggak masuk akal kalau kayak gitu. Ya memang enggak masuk akal kau enggak aja. Nih Cibubur itu masih bumi. Oke. Ini lihat. Oke. Oh, sebelah situ ya. Itu termasuk bumi berarti ya? Ya, dan semuanya, nanti yang ada di video itu, semua yang bercandanya kayak gitu akan gue tegur satu-satu. Semuanya. Ya, kecuali Pak Jarwo. Ya udah kayak dinosaurus, udah tua banget. Ya sama Mael lah. Preman. Ya gue takut lah. Yang bela-belain Indra bukan si itu orang namanya. Indra Firmawan bukan tuh ya. Kalau ada netizen yang komen bela-belain dia, itu cuma bercanda kok, dibesar-besarin. Itu bercanda. Sini bercanda sama gue biar gue udahin lu. Gak ada otak lu ya. Hah? Gak ada otak lu kalau masih belain orang kayak itu. Gak ada bedanya sama dia. Hina. Geli, tau gak? Geli. Acis. Guys, kita sangat menyesalkan ya, tindakan Deddy Kobuzer. Kenapa diam aja saat Fajar itu dibully? Padahal kan itu pembulian itu adalah merendahkan harkat martabat manusia, merendahkan orang. Sedangkan Deddy selama ini selalu bereaksi kalau ada pembulian-pembulian. Bahkan Deddy pun di podcastnya mengundang para narasumber yang terdampak dengan bulian. Di lain sisi, Deddy juga pernah mengundang seorang dokter, yaitu dokter Aisyah Dahlan, untuk membicarakan masalah pembulian ini. Ya, seolah-olah Deddy itu menentang adanya pembulian. Tapi sekarang ini ada di depan mata, di depan matanya sendiri, orang diludahi, direndahkan. Jangan dilihat itu si Fajar itu anak kecil banget, tapi ini kan manusia, seakrab-akrabnya orang, ya, seakrab-akrabnya pertemanan, persahabatan, nggak ada sih namanya meludahi orang. Bahkan kita pun sendiri tidak pernah meludahi anak kecil. Ini emang udah keterlaluan ya. Jadi bertolak belakang lah ya podcastnya Deddy ini. Jadi sekarang kita ambil apa manfaatnya dari podcast Deddy ini? Yang sekarang ini kok nggak ada mutunya? Apa hanya sekedar hiburan atau hanya memberikan edukasi? Tapi ini bukan edukasi lagi, ini tidak bermutu. Podcast yang tidak bermutu. Untuk apa Anda tayangkan orang direndahkan seperti itu? Kita marah,
sangat marah. Anda biasanya marah-marah, menunjuk-nunjuk di dalam podcast Anda. Kalau Anda bereaksi tidak ada yang suka. Sekarang kita yang marah terhadap Anda. Kenapa Anda diam? Kenapa Anda tidak marah? Kenapa Anda tidak marah dengan si Indra itu? Ini kan udah keterlaluan. Podcast Anda itu sudah tidak bermutu, Dad. Tinggalkan. Ini awal-awalnya gue demen sama dia dengan tampilannya asik, pinter banget lah, pokoknya pinter banget. Cuma terkadang kepintaran, kecerdasan seseorang itu akan luluh, akan lantah ketika dia memperlakukan orang lain secara kasar, bicara, dan dia tidak beretika. Nah, dan ternyata si peludah ini, si komika ini, terlepas dia bercanda atau tidak, dia ini ternyata memang udah 2 kali ngeludahin Fajar. Ini dia. Ternyata gue dapet VT ya, ketika Amanda Manopo yang emang udah dianggap Fajar sebagai kakaknya dan Amanda menganggap Fajarnya sebagai adiknya. Fajar, aku mau nanya tuh, banyak yang nanya tuh, Fajar diludahin beneran? Ludah siapa? Diludahin. Oh, yang sama Abang Indra. Mereka baik banget kok sama aku. Maksudnya enggak apa, kan itu kan bercanda juga kan, beliau kan komedian kan. Terus aku juga kan komedian kan. Mungkin kalau dari aku mungkin karena salah aku ya. Mereka ngobrol panjang lebar dan ternyata Fajar tetap dengan gayanya yang culun, yang sedih, apa adanya, tapi kata-katanya selalu dalam. Buat si komika ini, selamat ya, siap-siap lo kehilangan kerjaan, men. Di podcastnya Deddy Corbuzier, Indra Primawan ngeludahin Fajar sad boy. Jadi kalau misalnya kita lihat sepintas, jelas gak sopan banget. Ya walaupun kita nggak tahu itu tuh ngeludahinnya apakah kena atau enggak. Dan banyak pro kontranya. Ada masyarakat yang ngedukung, ada juga yang enggak. Dan lebih banyak sih yang ngehujat. Kalau misalnya kita ngeliat dari reaksi Fajar sad boy-nya, dia biasa aja. Ya karena dia paham konteksnya. Itu lagi podcast, dan Indra Primawan juga ya seorang komika. Jadi dia tahu konteksnya tuh bercanda. Yang dimana kan pesonanya si Fajar ini dia terkesan menyebalkan kalau misalnya lagi podcast. Makanya timbul jokes Indra Primawan ini ngeludahin si Fajarnya. Dari sinilah timbul permasalahan. Banyak masyarakat yang ngira itu tuh gak sopan. Tapi yang mau gue bahas adalah kenapa orang-orang tuh suka pada rehe. Padahal si Fajarnya aja biasa aja. Dia udah ngeluarin statement juga, close-nya ya dia aman-aman aja guys. Tapi kenapa masyarakat banyak yang gak terima? Menurut pandangan gue adalah ya banyak masyarakat kita tuh yang kecapean. Mereka tuh butuh pelampiasan untuk amarah mereka. Makanya mereka senang main sosial media. Ya untuk cari pelampiasan tadi. Ya kalau misalnya ada kasus-kasus kayak gini, mereka paling seneng. Biar emosi mereka, amarah mereka bisa tersalurkan dengan baik. Coba lu perhatiin deh. Makanya banyak netizen Indonesia tuh ya pada rehe-rehe orangnya. Sepajarnya aja biasa aja, kenapa lu yang ribet? Dan kalau misalnya lu perhatiin, Instagram Indra Primawan tuh banyak yang nyerang. Jadi di postingan yang terbaru, komentarnya tuh hampir tembus 30.000. Dan itu lu bisa tebak isinya apa? Ya hujatan semua. Mereka sebagai SJW yang membela Fajar sad boy. Padahal Fajarnya sendiri gak minta untuk dibela. Kalau menurut pendapat lu gimana? Kita sharing di kolom komentar yuk.